Pagi hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dan sebelumnya saya minta Ibu Ruth untuk bacakan ayatnya terdahulu. Silakan Ibu Ruth. Kita ambil dari Galatia 10. Galatia 1 ayat 10 ya Pastor. Ya. Beginilah firman Tuhan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yes, amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama. Kami adalah hamba-hambamu yang datang Tuhan. Semua karena kemurahan dan kasih karunia-Mu sehingga kami ada seperti yang kami ada. Bukan kekuatan kami, bukan kehebatan, melainkan karena kasih karunia-Mu dan Roh-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa kiranya firman, renungan yang disampaikan dapat meneguhkan kami semua dan menguatkan kami semua sehingga kami dapat melayani-Mu lebih sungguh lagi, khususnya di akhir-akhir ini kami menghadapi tantangan demi tantangan, tetapi kami bersyukur sebab Engkau beserta kami. Bukankah firman-Mu telah berjanji, jika Allah beserta kami, siapa yang dapat melawan? Oleh sebab itu kami mengucap syukur, biarlah Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kami semua, pribadi lepas pribadi, sehingga kami sesuai dengan pujian tadi kami dapat mengenal-Mu lebih dari segalanya. Dan kami tahu juga Tuhan, sekekal-kekalnya kami tetap tidak dapat mengenal-Mu dengan sepenuhnya. Karena Engkau terlalu dahsyat, Engkau terlalu besar. Terima kasih Bapa, kami doa dan mendoa Engkau berkati perenungan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, kalau mungkin saya tanyakan kira-kira tantangan yang terbesar dalam pelayanan apa ya kira-kira ya saudara ya? Kira-kira kalau dalam pelayanan tantangan yang paling besar apa kira-kira? Kita hamba Tuhan nggak usah malu-malu ya sudah. Saya percaya salah satu adalah kebutuhan keuangan, benar saudara? Seringkali kita melihat kebutuhan itu adalah satu hal yang membuat kita cukup sulit ya untuk melanjutkan suatu pelayanan. Kita melihat di mana orang lain kayaknya kok gampang banget dapat uang, kok kita susah banget ya saudara ya yang melayani Tuhan. Ya di sini hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang saya percaya itu memang tantangan pada saat kita mulai pelayan di sini juga, gereja Tuhan pimpin. Mungkin tidak seperti yang saudara pikirkan, kami juga mengalami banyak tantangan, kesulitan dalam keuangan dan sebagainya seperti semua kita yang hadapi saudara. Satu hal yang saya mau sampaikan hari ini adalah suatu panggilan yang situ seperti Paulus katakan, kalau aku masih berusaha menyenangkan hati manusia, sepertinya saya tidak bisa lagi menjadi hamba Tuhan. Nah, saya pelajari sedikit tentang raja-raja di Perjanjian Lama. Saya pelajari mereka adalah pemimpin, bukan lagi jemaat, tetapi pemimpin bangsa Israel. Dan saya dapat banyak pelajaran dari contoh hidup mereka dan salah satunya adalah Raja Saul. Nah, Raja Saul ini dengan cepat Tuhan memilih dia, mengurapi dia menjadi raja. Dan pada mulanya dia sangat rendah hati saudara. Sebab pada saat dia dipilih juga banyak yang tidak setuju saudara. Ya, tidak setuju kalau dia menjadi raja. Bahkan dia telah menyelamatkan Gibeah, yang di salah satu kota. Tetapi pun Yabes Gilead yang namanya, dia dengan hikmatnya di mana Roh Kudus tuh turun di atasnya dan mengalahkan musuh, namun tetap ramai, maaf.
Namun tetap kita melihat nggak banyak yang suka ya saudara. Saya nggak tahu apakah saudara sama ya. Pada mulainya melayani ternyata banyak yang nggak suka ya saudara. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, pasti Tuhan yang akan menetapkan dan meneguhkan. Dan di sini satu hal yang saya belajar adalah Saul pada satu saat dihadapi satu tantangan. Dan mungkin apa kita sadar atau tidak, yaitu kesabarannya dan imannya kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat 1 Samuel pasal 13. Ya mungkin kita semua sangat tahulah cerita ini, di mana seharusnya Raja Saul menantikan Samuel untuk datang mempersembahkan korban sebelum mengadakan peperangan menghadapi orang Filistin. Dan pada saat itu kita tahu firman Tuhan mengatakan di sini, karena begitu tertekannya, ya musuh-musuh ini mulai maju dan Saul belum dapat peneguhan dari Samuel dan dia melihat banyak orang mulai meninggalkan dia, saudara. Pada saat itu hatinya bimbang, saudara. Ya. Pada saat kita melihat, maaf mungkin jemaat-jemaat kita tinggalkan karena mungkin kita katakan sesuatu yang benar, kita mulai bimbang, aduh Tuhan apakah saya lakukan yang benar ini. Ya, saya ingat karena kita melayani banyak jemaat bule-bule, saudara, 90% itu bule ya saudara, bule-bule semua. Dan bule-bule ini suka datang kemari untuk yoga dan New Age, mereka senang sekali. Tapi di sini kita harus katakan itu sesat. Jangan lakukan. Demi kebaikan keselamatanmu, jangan lakukan yoga. Wah, saudara banyak yang nggak senang, saudara. Jemaat udah sedikit, keluar lagi. Membuat hati kita bimbang seperti Saul. Gimana ya? Di sinilah seringkali iman kita diuji. Apa kita lebih taat kepada Tuhan atau takut karena tekanan-tekanan yang ada di atas kita. Saya percaya kita semua ada ya saudara, jangan maksudnya saya mengalami hal yang sama. Tuntutan manusia itu bisa sangat-sangat berat saudara di atas kita. Nah, di sini kita melihat pasal 13 ayat 6 ya, ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak. Ya, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian dan sumur kering. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead sementara Saul masih di Gilgal. Dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar, saudara. Kemudian ia menunggu 7 hari sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia, saudara. Ini Samuel parah juga ya, nggak tepatkan waktu ya. Oh ya Pak, maaf bukan Pak Samuel ini Pak. Tapi Samuel terlambat Pak, sama kayak Bapak. Ya, sebenarnya nggak terlambat ya saudara ya. Cuman tidak awal saja ya saudara ya. Tidak awal aja. Masalahnya apa? Masalahnya Saul tuh nggak sabar saudara. Seperti kita ya. Sesaat lagi aja, tapi kurang sabar saudara. Nah tekanan-tekanan sini seperti ini sering terjadi di atas kita. Amin saudara. Oh, mungkin nggak atas saudara tapi atas saya. Wah ini udah harus bayar rental. Kok duitnya belum datang gitu. Tertekan. Sering kali ini terjadi dalam khususnya puji Tuhan hamba-hamba Tuhan.
Udah nggak ada duit lagi, udah susah, tuntutan banyak. Tiba-tiba jemaat butuh ini, butuh itu, wah keluar lagi. Dan akhirnya Saul memberanikan diri, saudara, menyuruh mereka berikan persembahan. Biar saya yang sembahkan, saudara. Itu ujian yang sangat-sangat besar. Saya tidak tahu apakah Raja Saul sadar kalau itu merupakan sebuah ujian. Seringkali mungkin kita pun tidak sadar, tapi itu merupakan ujian yang sangat-sangat krisis bagi dia dan kepemimpinannya. Dan dia memberi baru saja, aduh ini lucu kan ayat 10. Baru saja ia selesai mempersembahkan kurban bakaran, muncullah Samuel. Kacau nggak saudara? Bukan awal sedikit, persis setelah dia baru saja selesai melakukan hal yang sama, muncul si Samuel. Kadang kita bisa frustrasi banget ya saudara ya. Dan dia tentunya sangat sedih saudara, dia gagal dalam ujian ini saudara. Ingat saudara, Saul adalah pemimpin, yaitu kita. Bahkan dia pemimpin sebuah bangsa. Tapi tidak luput dari ujian-ujian yang ada di dalam kepemimpinannya. Dan lihat saudara apa yang dikatakan Samuel. Samuel katakan, apa yang telah kau perbuat Saul? Kenapa engkau lakukan seperti ini? Aduh, Samuel pun sedih. Kemudian jawab Saul, aku melihat ya rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal. Padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Bukan pimpinan Tuhan, tetapi karena tekanan yang ada di atas raja saudara. Saya percaya banget saudara. Saudara sebagai gembala dan saya pemimpin, seringkali tekanan itu jauh lebih besar dari jemaat biasa. Betul saudara? Amin, amin atau amin? Ya amin, nggak ada pilihan lain. Ya atau tidak? Ya atau iya? Iya ya Pak Samuel ya, memang benar. Tekanannya besar. Kadang-kadang, aduh orang lain nggak begitu kok, aku begitu banget. Ya salah saudara, kenapa mau jadi hamba Tuhan? Panggilan adalah sulit saudara, tetapi sangat menyenangkan hati. Amin saudara. Dan lihat saudara apa yang dikatakan Samuel. Semoga menjadi pelajaran yang amat penting bagi kita semua. Samuel berkata kepada Saul, sungguh bodoh tindakanmu itu. Sungguh bodoh, Samuel katakan. Engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Lihat saudara, tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Waduh saudara. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya karena engkau tidak mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bayangkan perkataan ini sangat mengerikan saudara. Berarti jika hanya ya saudara ya, Raja Saul itu tidak melanggar perintah Tuhan, maka saudara Daud tidak ada kesempatan untuk jadi raja. Kira-kira begitu menurut saya. Berarti Saul, kenapa engkau lakukan ini? Sehingga kepemimpinan itu Tuhan tidak berkenan dan Tuhan harus cari orang lain untuk menggantikanmu. Sedangkan
Kalau engkau taat, engkau akan keturunanmu akan terus menerus menjadi raja umat Israel. Seringkali saudara ya, nah lucunya saudara, setelah saya ada sedikit penyelidikan, ternyata saudara, pada saat Tuhan katakan Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya, Daud belum lahir saudara. Daud itu belum lahir. Tapi Tuhan sudah dengan maha taunya sudah melihat akan lahir seorang anak yang namanya Daud, dan dia akan menjadi raja. Sangat sedih sekali karena salah satu penyebab kegagalan kepemimpinan berkat yang sebenarnya diberikan kepada Saul itu dicuri istilahnya, karena tekanan-tekanan. Dan saya melihat Saul kadang-kadang seperti kita semua saudara, dihadapi tekanan-tekanan, mungkin dari jemaat, mungkin dari donatur, ya sudah, apalagi donatur yang bawa perpuluhannya 15 juta, 50 juta, waduh kalau dia dosa susah kita tegur ya sudah. Ntar 15 juta gua hilang lagi ya kan. Ini menjadi tantangan saudara. Saya percaya kita semua menghadapi yang sama. Namun jika kita beriman bahwa kebutuhan kita datang dari Tuhan, maka kita tidak akan takut menyatakan kebenaran dalam kasih. Saya rasa ini merupakan tantangan yang amat dalam, amat besar bagi kita semua hamba Tuhan. Saudara, berikutnya saudara, Tuhan itu sangat baik. Ada amin saudara? Walaupun Saul pertama kali gagal, Tuhan masih beri kesempatan sekali lagi saudara. Tentunya dengan harapan Saul akan taat. Saul akan terus menaati perintah Tuhan. Nah, kita lihat di 1 Samuel 15. Tiba-tiba Tuhan beritahukan kepada Saul lewat Samuel juga. Aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi, ayat 1. Engkau sebagai raja atas Israel umatnya, sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ya. Ayat 3. Sekarang pergi dan kalahkanlah Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan mengasihani mereka, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi, lembu maupun domba, unta maupun keledai, semuanya lenyapkan. Ayo Saul, sekali lagi Tuhan perintahkan, lakukan semua ini. Saya percaya Tuhan mau beri kesempatan yang kedua kali. Amin saudara, haleluya. Bahkan kita tidak akan 2 kali, tapi berkali-kali, saudara, amin. Karena kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi jangan sampai 100 kali lalu. Mungkin kita belum hidup, belum sampai 100 kali udah game dulu ya kan saudara. Jadi lebih cepat, lebih enak, amin saudara. Supaya cepat-cepat diberkati, amin saudara. Hamba-hamba Tuhan. Saya ternyata orang yang juga cukup gagal melulu saudara. Mendingan saya terbuka aja. Ya, seringkali saya juga miss. Tapi kemurahan Tuhan yang terus akan ajar saya untuk terus taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kita semua tahu saudara. Sekali lagi Saul tidak mau taat. Tuhan sudah perintahkan, bunuh tuh Agag, raja yang dari Amalek ini. Karena Tuhan tidak berkenan sama kaum Amalek. Sebab mulai dari Keluaran 17 kita tahu bahwa Tuhan katakan lewat Musa pada saat Yosua berperang melawan Amalek, itu akan terjadi turun menurun. Dan Amalek adalah tipe atau adalah gambaran musuh Tuhan yang senantiasa menghendaki
membinasakan umat Israel. Ya, salah satunya kemarin saya baru sampaikan, yaitu Haman di kitab Israel adalah orang Agag. Adalah orang Amalek, keturunan Amalek. Nah, keturunan ini senantiasa kerjanya hanya mau membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seperti Tuhan Yesus katakan di pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Dan Amalek ini adalah satu kaum di mana Tuhan sangat benci, sehingga perintahkan Raja Saul, binasakan, kepala pun dipenggal, jangan tinggalkan kambing lembunya pun saya tidak mau katanya. Sedangkan kambing itu yang bagus Pak, yang mahal, yang satu ekornya 8 juta, kambing impor dari Jawa. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berpaling dariku dan tidak melaksanakan firmanku. Dan tentunya pada saat Samuel tanyakan, kenapa Saul, kenapa engkau tidak taat? Ya, selalu ada alasan demi alasan. Alasannya, Pak Samuel, masakah kamu nggak tahu kambing domba ini aku siapkan untuk diberikan kepada Tuhan. Kambingnya mahal Pak Samuel. Yang terbaik kalau dijadikan sate kambing sangat sedap. Maaf Pak, saya cuma sedikit lelucon supaya nggak tegang. Saya lihat hamba Tuhan pada tegang. Akhirnya Saul katakan, saya mau berikan ini kepada Tuhan. Kemudian kenapa engkau tidak bunuh Agag? Aku bunuh yang lain. Tapi Agag kayaknya kesian ya kalau saya bunuh. Seringkali pada saat kita tidak mau taat, ada aja alasan kita kepada Tuhan. Ada saja ya, kita masing-masing tahulah ya. Berontak, kita mulai menjelaskan, tetapi Tuhan tidak berkenan. Nah, terjadilah kalau saudara saya 1 Samuel 15, ayat-ayat yang paling dikenali kita semua. Ayat 22. Apakah Tuhan berkenan pada kurban kebakaran dan kurban kesembelihan sama seperti kepada, bukan mendengarkan ya, sama seperti taat dengan suara Tuhan, itu lebih tepat. Apakah Tuhan lebih berkenan kurban daripada taat kepada perintah Tuhan? Lebih tepatnya sebenarnya terjemahannya seperti itu. Sesungguhnya taat lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung, keras kepala, bebal, sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Kedua kalinya sangat menyedihkan, Saul gagal lagi lolos dari ujian Tuhan. Sudah kita semua diuji oleh Tuhan, bukan dari manusia. Nah, salah satunya adalah, apakah kita takut manusia lebih dari Tuhan, atau kita takut Tuhan lebih dari manusia? Saya tahu ini adalah tantangan yang paling besar dalam hidup pelayanan saya. Seringkali merasa sesuatu nggak benar, tapi nggak berani kita utarakan. Yang berdosa kita nggak berani tegur karena sungkan dan nggak enak. Apa yang dikatakan? Ini lucunya Saul katakan, ayat 24. Aku telah berdosa, aku telah melanggar titah Tuhan dan perkataanmu. Sebab apa? Sebab aku takut kepada rakyat. Ya kan?
Aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan perintahan mereka. Bukan mengabulkan perintah Tuhan, tetapi mengabulkan perintah rakyat. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan di Timotius, 2 Timotius 3:16 ya. Semua firman Tuhan tertulis untuk mengajarkan kita kerohanian. Ya, salah satu saya percaya ini adalah pelajaran yang lewat firman Tuhan yang mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan untuk senantiasa taat akan Tuhan dan perintahnya, lebih dari hanya berusaha menyenangkan, mengsukakan hati jemaat. Tetapi lihat saudara, lucunya, dia bilang dia berdosa, tetapi dia belum sadar dosa apa sebenarnya. Ayat 30 kata Saul, aku telah berdosa. Lihat saudara, lucu ya. Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku sekarang di hadapan tua-tua bangsaku dan orang Israel. Kembalilah bersamaku supaya aku dapat menyembah Tuhan Allahmu. Masih gengsi saudara. Kita tuh banyak gengsinya ya saudara ya. Udah tahu salah, tapi Samuel tolonglah lu ikut gua dah, kasih gua muka dikit. Gua kan malu kalau lu gak ikut. Itu bahasa Indonesia, Jakarta. Dia berdosa, tetapi dia tidak bisa menyangkal tuntutan dari umatnya, tetapi senantiasa mau menyenangkan mereka. Tidak pernah pikirkan perasaan Tuhan. Kira-kira Tuhan ada perasaan gak? Oh ya jelas saudara, Tuhan ada perasaan. Tapi kita seringkali ya, kita nggak peduli gitu. Kita tidak terlalu perhatikan. Feeling Tuhan gimana ini sekarang? Samuel, tolong, jangan sampai saya malu. Yang penting ikut saya. Tidak ada pertobatan yang sesungguhnya. Saya percaya ini adalah sesuatu yang saya mau sampaikan renungan pagi hari ini. Ya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, karena kita semua selalu dihadapi masalah seperti ini. Saya percaya banget semua hamba Tuhan di sini, saya merasakan satu hal yang paling sulit, yaitu kadang memilih kehendak Tuhan dan menyampaikan kebenaran daripada hanya untuk menyenangkan telinga jemaat yang hanya mendengarkan hal-hal yang baik. Gereja Tuhan menjadi terang, gereja Tuhan menjadi contoh karena ada satu hal. Seorang hamba Tuhan katakan, gereja adalah hati nurani bangsa. Gereja adalah hati nurani bangsa. Apakah kita benar-benar berbicara kepada hati nurani bangsa kita, sehingga mereka sadari kesalahan dan dosa yang lakukan? Tentunya dengan kasih. Apakah kita hanya katakan, iyalah yang penting aku aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Saya rasa dimana selama saya melayani, saya banyak ditegur oleh Tuhan tentang hal ini. Apa engkau mau menjadi mulut bibir yang menyatakan kebenaran kepada jemaat di akhir-akhir zaman ini? Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saul merupakan salah satu contoh yang sangat menyedihkan. Dan kita melihat kelemahan dalam Saul.
maka kita belajar untuk menghindarkan kelemahannya dalam pelayanan kita. Amin, saudara.